Musa itu diutus kepada kaumnya Bani Israel. Di tengah-tengah kaumnya Bani Israel muncul kemudian orang-orang zalim. Itulah kalian. Kalian ganti namanya menjadi Yesus. Kalian ganti Injilnya menjadi. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap manusia yang mati dengan jalan kutuk. Siapa yang mengutuk manusia ini? Itu pertanyaan kami, Bang. Tidak ada yang mengutuk, Mr. Suma. Makanya Katanya jadi perdebatan. Tertulis di situ, Bang. Iya, tapi kan seolah-olah diterjemahkan bahwa Yesus itu manusia terkutuk. Iya kan? Jadi yang dikutuk di atas tiang salib siapa? Kan pertanyaan siapa yang mengutuk? Iya, siapa yang mengutuk? Makanya kan karena yang tertulis di situ terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Nah, yang digantung menurut pemahaman kami Yesus. Nah, menurut Paulus terkutuklah orang yang digantung. Berarti yang terkutuk di sini Yesus. Pertanyaannya siapa yang mengutuknya? Ini yang poin pertanyaannya siapa atau yang terkutuk itu? Iya, siapa yang mengutuk Yesus? Kan di situ sudah tertulis. Nah, kan saya terkutuk, oke, terkutuklah saya coba dia, jawab. terkutuklah Siapa yang orang. Kan yang digantung di situ kan? Yesus, Bang. Iya. Iya, maksudnya kan pertanyaannya ini kan siapa yang mengutuk manusia Betul. terkutuk itu? Iya, betul, Bang. Silakan. Yang mana ini? Saya mau jawab dulu. Itu siapa yang mengutuk Yesus? Itu, Bang. Terkutuk atau yang mengutuk? Siapa yang mengutuk Yesus? Oke, yang mengutuk ya. Iya. Makanya jadi perdebatan yang membuat saya lebih banyak belajar ketika Edis mengatakan bahwa di dalam penyaliban Yesus itu ada peran iblis. Iya. Nah, Allah kami itu, tapi kan nanti tersinggung lagi Bang Suma bahwa Allah itu miliknya Islam kan? Iya, memang. Makanya sebut aja apa? Oke, saya bilang Theos atau Oke, apa? saya bilang Elohim. Elohim kami Elohim itu. Yahuda, Pak, punya itu. Elohim punya. Elohim itu Yahudi. Coba Kristen aja, Bang, pakai Theos, Theos. Oke, saya bilang Simon saja, Simon. Jangan, Atau Bang Suma. jangan. Kita ini edukasi. Jangan nyamar-nyamar lah. Ya, oke. Theos aja, Bang, Theos. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada plan dan desain Simon. Jangan gitulah, Bang. Masa Simon Anda Tuhan Lah, kan iya. sekarang ini? Simon itu penjual tuak di tempat saya, kok jadi Tuhan lagi ya, Bang? Anda malu mengakui Theos. Pantaslah kalau Bible Anda itu dihilangkan aslinya, karena di situ Theos semua itu yang tertulis, bukan Elohim. Bukan poin itu yang Bang Suma mau bantah. Nah, terus kenapa Terserah, Anda saya takut menyebut Theos? saya Nah, mau itu kan inisialkan. sembahan saudara. Karena Sembahan saya mau saudara kan inisialkan karena Theos. tidak boleh pakai Allah kan. Kan itu Tuhannya umat Islam, abangku. Kita saling menghargai apa? Kita saling menghargai apa, saudaraku? Kita saling menghargai ya. Tuhannya Yahudi Elohim, Tuhannya Islam Allah, Tuhan kamu Theos. Kenapa kamu malu pakai Theos? Takut ketahuan kalau agama Anda sebenarnya itu dari mimbar Saya Roma. ganti Simon atau Bang Suma Theos lah ya, Theos. Ya, Theos dong, harus Ya, akui. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, kan ini kan tidak ada di pemahaman Muslim itu kan manusia jatuh dalam dosa kan? Enggak ada, Bang. Di Islam itu memuliakan manusia, bukan menghinakan manusia. Sudah Silakan. ada. Sudah. Aduh, gimana? Kapan saya bicara kalau suka dibenturin? Aduh, katanya Ya, diskusi. makanya kalau bernarasi itu harus ilmiah. Kalau diskusi dengan saya, entah kemana-mana. Tuhan Anda Simon, namanya Tuhan Anda Suma. Apa itu, abangku? Ya, Tuhan Anda sembahan Kristen itu Theos. Tuh, sembahannya Kristen. Awal mula Kristen berdiri, menjejakkan kakinya, cangkangnya di bumi. Itu di Roma Yunani. Nama sembahannya itu Theos. Jangan Anda ganti. Nah, gitu. Jadi secara ilmiah kita diskusi ya, Bang. Silakan.
Kalau Anda baca Tuhan lagi di dalam Taman Eden, itu Elohim lagi, Tuhannya Yahudi lagi Anda cerita, beda lagi. Kenapa nggak cerita Tuhan Anda aja? Filipi 2 nomor 6, Theos turun ke bumi mengambil rupa manusia, lalu menjadi taat, bahkan taat sampai mati dibunuh manusia. Kenapa nggak Tuhan Anda aja yang Anda jual? Kenapa harus menjual Tuhannya Yahudi di hadapan Islam? Sementara Islam tahu Yahudi dan Kristen itu berbeda, laksana langit dan bumi. Kenapa harus nyamar-nyamar pakai Tuhannya Yahudi segala? Kenapa nggak pakai Tuhan Anda aja yang turun ke bumi jadi manusia itu? Filipi 2. Saya mau pakai. Tadi kan saya mau bilang Simon. Nah, Filipi 2 langsung Anda bawa. Filipi 2, Tuhannya Kristen turun ke bumi mengosongkan dirinya, mengambil rupa Kalau Anda manusia. mau Simon, Simon. Nah, itu kan? Biar diskusinya lanjut. Inilah kalau mau Simon, sopaten, mau dibilang pendebat tapi ilmu nggak ada. Atau mau tak bilang si Montro. Itu kan? Masih makan tahu itu Montro. Montro kan? Tengoklah hari ke-8 Montro ki Tuhanmu. Dipotongin nonotnya Montro ki kan. Gak usah begitu abangku, nggak perlu. Kita di sini kalau mau tampil di depan orang banyak begini, kalau hanya untuk ece-ece itu bukan tempatnya. Iya kan, sebenarnya bukan itu yang kamu debat, Mr. Suma. Saya cuma bertanya siapa yang mengutuk Yesus pun susah kali, Masya Allah. Why with you? Saya cuma bertanya siapa yang mengutuk Yesus, kan berat kali kan? Ya kan saya mau jawab. Ya coba silakan. Dengan inisial Simon atau Simon atau Simontro. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bung, kasihan saudara Kristen yang lain loh. Mereka hadir di sini, di TikTok, di YouTube, mau menyimak wakilnya untuk berdebat dengan Islam. Tapi Anda memperlihatkan menang tidak, kalah tidak, tetapi ikut perang, belum angkat senjata, udah keok. Ayolah diskusi aja yang ilmiah, yang bagus, yang bisa memberikan nilai gitu loh. Karena yang nonton kita ini bukan cuman masyarakat kalangan bawah, kalangan atas semua pada nonton. Bahkan bisa jadi Pak Prabowo pun nonton ini. Maka saudara harus memperlihatkan jati diri Anda sebagai seorang yang punya agama, di mana agama Anda itu adalah agama jalan menuju kepada keselamatan. Nah, coba ini di dalam kaidah agama Anda di Islam, manusia suci yang turun tanpa ayah diberi hikmat Injil itu tidak disalib. Nah, Anda disalib dengan jalan kutuk. Maka muncul beban di situ untuk mempertanggungjawabkan di mana agama Anda beda dengan agama Yahudi, agama Buddha, agama Hindu, di mana agama itu bukan agama syiar. Kalau Kristen ini adalah agama yang diperintahkan untuk diajarkan dan dianutkan kepada semua bangsa, kan gitu. Yang mengutuk atau yang dikutuk? Yang mengutuk Yesus itu siapa, Camone? Iya, kenapa larinya kepada Tuhannya dikutuk? Kan Tuhan Anda Yesus, dan Tuhan Anda dikutuk di atas salib. Maka siapa yang mengutuk Tuhan Anda, kan begitu, Abang? Simontro. Ya Allah, siapa yang mengutuk Yesus itu sudah sopan kali loh. Kalau saya mengatakan siapa yang mengutuk sembahan Anda yang bernama Yesus itu kan gak enak. Tuhan Anda kok dikutuk? Jadi sesopan mungkin saya minta penjelasan. Abangku, tolong jelaskan kepada saya siapa yang mengutuk Yesus. Jawab. Kan begitu, Bang. Ya, di Islam kan tidak ada stimulus itu kan, Bang Suma kan? Nah, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Simontro itu sudah siapkan stimulus itu. Ini turunkan aja nih teman-teman. Masa Tuhannya Yahudi dicerita sebagai nonot yang tegang kata dia. Masa dibilangnya begitu? Kelamin laki-laki yang tegang. Tuhannya Yahudi dibilang kelamin laki-laki yang tegang. Simontro katanya. Aduh. Kasihan kali, bah. Yang kasihan itu saudara Kristen kita. Mereka masih ada yang mau belajar, masih ada yang mau mendengarkan kebenaran. Karena selama ini mereka cuman didoktrin, didogma aja di gereja. Mereka nggak diperdengarkan materi-materi yang kemudian sensitif seperti ini. Mereka tidak kemudian diajarkan untuk mengulas isi Bible.
Masa Tuhannya Yahudi katanya adalah Simontro? Simontro itu orang bahasa Makassar itu kelamin yang tegang. Ya Allah ya Karim. Malah dia bertanyakan, Bang Suma tahu kan kalau saya mengatakan Simontro artinya memang tujuannya dia menghujat Tuhannya Yahudi. Gila ini. Sudahlah Tuhannya Yahudi mereka katakan turun menjadi manusia, terkutuk dibunuh manusia. Sekarang Tuhannya Yahudi dilepelkan dengan kelaminnya. Aduh. Jangan gitulah. Apa sih susahnya ngomong kalau memang betul yang mengutuk Yesus adalah Paulus? Udah gitu aja. Kalau misalnya Paulus yang mengutuk Yesus adalah Bapa Elohim, kalau yang mengutuknya Bapa Elohim, yang mengutuk Yesus itu adalah iblis, kalau memang betul yang mengutuk Yesus adalah dosa-dosa kami Kristen, kalau memang betul, kenapa harus berbelit-belit ke sana kemari? Ya Allah. Susah benarlah kalian ini. Parah. Ini si Lina Wijaya chat saya. Dia ngajak, dia tanya kenapa sih nggak mau bersilaturahmi di komal saya. Ci. Begitu saya naik kesurupan, jangankan dinaikkan, typing di bawah aja udah kejang-kejang di atas. Bilang aja kalau mau PDKT. Khawatirnya si Lina bang, birahi nanti bang. Itulah, emang lu pikir gue berondong? Gue bukan berondong lagi loh, gue kelapa tua. Khawatirnya dia birahi itu. Jadi ku jawab, emang lu bisa diskusi ilmiah? Kau kan raja miut. Orang nggak boleh berdiskusi di komalmu. Kau yang harus apa? Kayak penjajah, mental penjajah, maumu yang jadi. Ya izin, Bang Mek. Selamat siang, Bang Mek. Ya, Selamat siang. siang. Aduh, agak lain kurasa ini. Ya, Bang Mek. Silahkan berdiskusi, tanggapin judul yang saya buat itu. Siapa yang mengutuk Yesus, Bang Mek? Tidak ada. Jadi yang disalib itu tidak terkutuk. Menjadi kutuk Dinda. Kau udah tahun diskusi agama pandai. Menjadi kutuk. Kutuk itu apa? Menjadi kutuk bukan Kutuk itu apa? Kutuk itu apa? Kutuk itu adalah neraka. Yesus menjadi neraka gitu maksudnya. Menanggung dosa manusia sehingga Iya, kok dia jadi menjadi kutuk itu apa? Gantian ngomongnya, jangan kayak pasar. Gantian. Menjadi kutuk, maksudnya menjadi kutuk di situ apa? Menjadi neraka. Gantian, nanti ku jelaskan gantian ya. Ya, menjadi kutuk. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Kutuk itu apa? Kutuk itu dosa, neraka, sama Oke, aja. baik. Tunggu. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi dosa. Benar sekali. Nah, Yesus menjadi dosa ya. Sekarang pertanyaannya, dosa ini kemana? Ke neraka apa ke surga? Kan sudah ditebus dengan dengar dulu. Nah, kau tadi ngomong ku dengar. Semakin parah, semakin parah. Yesus menjadi dosa. Kalau orang ngomong didengar Dinda. Yesus menjadi Kau kutuk. kejam-kejam. Tapi kenapa kamu pelintir ucapanmu sendiri? Kenapa? Kau Jangan sendiri kau yang aja ngomong, mengatakan gantian, Yesus gantian. mati dengan Ya. jalan menjadi dosa, betul? Oke, boleh gantian ngomongnya? Nah, pertanyaannya, dosa ini kemana perginya? Ke surga apa ke neraka? Boleh kita gantian ngomongnya? Iya, pertanyaan saya kan sudah ganti-gantian. Habis bertanya, kamu yang Iya. menjawab.
Aku kan Dosa kau itu, bertanya. dengar. Setelah Yesus Ya. menjadi dosa itu kemana? Oke, Endingnya. ku jawab Ending diam dosa ya. itu kemana? Ke neraka apa ke surga? Ya, kalau ku jawab diam ya. Oke, diam dulu. Shh, diam. Oke. Dosa tadi bukan ke neraka, bukan ke surga, tetapi dosa ditebus. Nah, ditebus kemana? Ditebus Dengar kemana? dulu lah, astaga. Gimana Ditebus kemana? diskusinya ini? Ditebus kemana? Bisa diam? Ditebus kemana? Dosa Iya, tidak ke bisa neraka, diam tapi nggak? ditebus Ganti kemana ngomongnya. dosa itu? Dosa itu ditebus kemana kalau tidak ke neraka? Pakai waktu lawas, pakai waktu. Sini susah ini. Kamu sudah jawab dosa itu tidak ke neraka, tidak ke surga. Lalu dosa Iya, itu kan ditebus. kita Ditebus ngomongnya. kemana? Biar jelas, dengar orang semua gantian, jangan dipotong-potong. Ditebus kemana? Ya, aku jawab, diam ya. Bisa diam? Astaga, ini gimana? Ini kok merajuk? Bisa diam kan? Udah dijawab. Ditebus kemana? Dosa Oke, itu diam. ditebus kemana? Ke pegadaian Jawab. kah? Dosa itu bukan kemana-mana, tetapi ditebus. Ditebus itu artinya digantikan. Digantikan manusia yang sudah berdosa. Astaga, nggak bisa diskusi kawan ini. Ditebus, tadi Anda mengatakan dosa ditebus. Ah, ditebus kemana? Pakai waktu los, pakai waktu los. Ini nggak jelas ini. Dosa ditebus kemana, Abang? Dosa ditebus kemana? Iya, gantian ngomongnya bisa. Iya, tapi jawab jangan cuma gantian tapi nggak nyambung. Kok nggak nyambung Gantian dari tapi nggak mana? Makanya nyambung. dengari orang ngomong dulu, baru kau tanggapi. Dosa ditebus kemana? Dosa itu digantikan. Tadi Paham katanya tidak? ditebus. Wey, Astaga. tadi ditebus sekarang digantikan. Artinya digantikan dosanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tadi ditebus sekarang diganti. Makanya aku bilang dengarkan abang mau ngomong, Bunda. Jangan teriak-teriak. Dosa itu ditebus katamu kan? Iya, makanya aku ditebus dengarkan kemana? abang mau ngomong. Jangan teriak-teriak kayak di pasar. Ya karena Kesian. kupingmu itu congek. Nah. Wah, ya harus pakai waktu kalau diskusi sama Dinda. Ditebus kemana? Ditebus kemana? Dosamu itu ditebus kemana? Oke, dengar ya. Jangan kau potong-potong kok bikin yang ketawa lah. Orang kan diskusi itu bisa menjelaskan. Karena kamu nggak nyambung. Kok nggak nyambung apanya? Kamu nggak Dosamu ditebuskan. Potong-potong. Dosa itu kan tempatnya neraka. Nah, Iya kan? Tapi Terus? ternyata kau bilang tidak, tapi ditebus. Nah, ditebus kemana? dosa itu ditebus, itu artinya digantikan. Oh, digantikan. Paham. Berarti ada yang Makanya menerima. dikatakan Dengar. menjadi kutuk. Bukan dikutuk, Dengarkan. menjadi kutuk. Jangan bicara sendiri. Jangan bicara sendiri. Bicara sendiri. Kan waktu Jangan saya sendiri. ngomong gantian. Dengar. Anda mengatakan dosa itu tidak ditebus tapi digantikan kan? Dosa itu ditebus dengan cara digantikan. Maksudnya Iya, dosanya yang benar. diganti, Benar. dosanya yang diganti atau gimana? Dosa itu ditebus dengan cara digantikan dengan Yesus. Makanya dikatakan menjadi kutuk. Dengar. Yesus itu Ini menjadi kembali lagi nih. kutuk. Ini kembali lagi ke putaran Nah. awal. Ternyata kutukan itu yang harusnya ke Kristen digantikan oleh Yesus, betul? Apa? Kan digantikan oleh Yesus, betul? Betul. Berarti Yesus ini yang dikutuk. Menjadi. Paham Menjadi tidak? apa? Menjadi apa? Beda halnya dikutuk. Dikutuk itu berarti sebentar nih. Ya, Jumat tadi katanya kamu digantikan. Tolak mencabuli Eh. nenek-nenek. Itu dikutuk. Saudara, tadi Anda mengatakan Kalau menjadi digantikan itu, oleh Yesus. Gantikan. Tadi Anda mengatakan digantikan oleh Yesus. Cuma menjadi Nur Alim. Kan itu kan digantikan. Tadi Anda mengatakan ditebus dengan cara diganti. Artinya seharusnya, dengar, seharusnya Kristen yang masuk neraka. Seharusnya Iya, Kristen yang masuk lanjut. neraka, tapi digantikan oleh Bukan digantikan oleh Yesus, ditebus. Hai! Lah, kamu Muter lagi.
Tapi Muter dosa itu lagi. ditebus Tadi di kayu katanya salib. ditebus itu Artinya digantikan. Ya, Sekarang digantikan oleh siapa? Digantikan Ya, oleh digantikan. Yesus. Nah, artinya Dosanya seharusnya tadi Kristen yang ke digantikan oleh neraka Yesus. oleh karena kutuk dosa, tapi digantikan oleh Yesus. Berarti yang ke neraka siapa? Oke, boleh saya tanggapi? Ya. Nah, diam dulu, berjelas. Kan kayak Iya, pasar. Yesus Oke. menggantikan dosa kalian ke neraka, bukan? Iya, diam dulu, berjelas kan? Ah, begitu dong. Berarti lu penyembah makhluk penghuni neraka, betul? Pakai waktu lah, Os. Pakai waktu, Os. Ini kalau tak pakai waktu, Teman-teman, dia mengatakan tadi ditebus itu dengan cara digantikan. Maksudnya dosa mereka itu diambil alih oleh Yesus. Ketika dosa mereka diambil alih oleh Yesus, Yesus kemudian menghapus dosa itu. Mana ada? Di mana dalilnya Yesus menghapus? Tidak. Tapi Yesus menggantikan katanya. Berarti yang ke neraka menggantikan Kristen siapa? udah, boleh jelaskan? Ya, silakan. Iya, diam. Biar ini diskusinya enak, santai aja. Gak usah. Iya, memang udah santai, cuman kamu gak nyambung. Waktu masih panjang. Berarti yang ke neraka siapa? Siapa yang berbuat dosa sudah ditebus, tetapi dia kembali melakukan dosa, itulah yang kena neraka. Masalah generasi. Ini membahas ini membahas siapa yang mengutuk Yesus. Kamu katakan tidak ada yang mengutuk, tetapi dia mati dengan jalan kutuk. Kenapa dia mengambil jalan kutuk? Karena dia menebus dosa Kristen. Kenapa dia menebus? Karena dia menggantikan. Nah, sejatinya dosa itu digantikan dengan apa? Boleh ganti Surga apa neraka? Boleh ganti ngomongnya? Ya, dosa itu digantikan dengan surga apa neraka? Ya, diam dulu. Bisa gantian ngomongnya? Nah, silakan. Oke. Tujuan Yesus datang ke bumi itu bukan menjadi Allah, tetapi menjadi manusia, menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dengan Dan jalan dia menjadi sudah kutuk. Dengar dulu. Dan dia sudah dibuatkan mati di kayu salib. Siapa yang buat? Sudah yang dibuatkan. Di mana nubuatannya dia menggantikan orang jahat? Sudah ditetapkan. Di mana ditetapkan? Oke. Tenang, berkata ayatnya. Ya, silakan. Udah puluhan tahun bahasa agama masa nggak ngerti. Astaga. Parah. Halo, Bang Budi Azali, selamat sore, Abang. Nah, selamat siang. Ya, siang. Siang Mas. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Gimana? 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. 1 Petrus 1. Pasal 1. Ya, silakan dibaca, Bang, biar saya dengarkan. 18 sampai 20. Iya. Nak bawa komputer. Cuma dari agama masa nggak ngerti-ngerti sih kemana aja. Iya, silakan. Besar. Ayo, silakan. Siapa yang mengutuk Yesus? Yang mengutuk Yesus itu sopo? Kok sampai dia harus mati dengan jalan kutuk? Adakah Tuhan mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang jahat? Oke, buka di Mazmur. Mazmur lagi. Apanya lagi? Kamu kan minta datang. Iya, silakan. Kitabnya buka. Yahudi ku ambil untuk Yesusmu, silakan. Astaga, inilah kamu nih kan. Mazmur mana yang punya kitab tidak pernah menebus dosa dengan manusia kok? Kamu yang bukan punya kitab menebus dosa pakai manusia pakai kitabnya orang. Piye toh? Jadi Mazmur. Mazmur kitab siapa? Mazmur berapa? Kitabnya Yahudi nih. Ya, jadi nggak bisa kami pakai. Iya, kitabnya Yahudi. Konsep agama lo
menebus Yang dosa pakai ada manusia, kok pakai Alkitab kitabnya itu Yahudi, di mana Yahudi tidak pernah adalah menebus dosa pakai kami. manusia. Piye toh? Jadi maksudnya juga gitu. Enggak, begini saudaraku. Yahudi punya kitab Mazmur. Mereka tidak pernah menebus dosa dengan manusia. Kalian orang Kristen bukan punya kitab Mazmur, tapi kalian nebus dosa pakai kitabnya Yahudi dengan jalan menjadikan dia sebagai korban di sana. Sadarkah ente? Apakah di situ ada Alkitab? Apa Ada Mazmur tidak Alkitab mana? di situ? Ada Di tidak Mazmur mana? Di Mazmur mana Tuhan mengutuk orang benar demi menyelamatkan banyak. orang jahat? Di Ada mana? Alkitab di situ. Ada banyak di sini. Terbitan tahun berapa kau mau? Di Alkitab itu apakah ada kitab Mazmur? Ada kitabnya orang Yahudi yang Jadi kenapa dimasukkan. kamu bilang kami tidak memakai Alkitab Mazmur? Ya itu kitabnya Yahudi kau ambil. Namanya kitab Spanyol. Separuh nyolong. Jadi Kitab maksudnya Yahudi itu yang ada di kitab kami itu aturan-aturan Perjanjian Lama itu bukan kitabnya Yahudi saja. Kalau Aturan- memang Perjanjian Lama itu kitabnya Yahudi saja, mengapa di dalam Perjanjian Baru rasul-rasul Yesus dan sebagainya mengutip Perjanjian Lama dan ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi? karena itu penulisnya kitab Perjanjian Baru itu bukan murid Yesus. Sederhana kok Siapa itu. bilang menulisnya bukan murid Saya Yesus? barusan Bang. Tidak ada satupun penulis Bible itu murid Yesus, itu nggak ada. Nah, itu tidak bisa dijawab. Itu nggak usah ngomong. Ya, omong kosong gimana? Yesus mengatakan dalam catatan pengarang Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya. Ayo. Sedangkan kitabmu ini muncul belakangan. Murid-murid Yesus sudah menerimanya di tahun 33. Mana segala firman itu coba? Mana? Segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya itu mana? Yesus Ya, tidak yang pernah. sudah dituliskan dalam Alkitab itu. Lah, Bible Anda itu belum ada pada saat Yesus penginjilan. Memang belum aja. ada. Tapi Ya ditulis makanya, kemudian. sedangkan Yesus mengatakan segala firman telah aku berikan. Berarti sudah ada Nah, firman iya, itu kan? waktu diberikan belum tertulis, setelah itu ditulis. Siapa yang tulis? Ya baca saja itu Baca penulis-penulisnya dalam Perjanjian Baru. saja, Vieto udah tua tapi masih kayak gini. Siapa yang nulis? Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya itu ditulis sesuai nama-nama mereka. Lalu kisah Rasul ditulis oleh Lukas dan surat-surat Paulus ditulis oleh Paulus. Saudaraku, Yesus berkata kepada muridnya bahwa firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sedangkan Bible Anda itu lebih banyak kata pengantar daripada sabda Yesus yang mereka ambil dari kesaksian-kesaksian Semua yang Allah. ada dalam Alkitab itu diilhamkan oleh Allah dan itu adalah firman Allah bagi kami. Nenekmu kiper Kamu itu anggap mau. tidak, bukan firman Itu Allah, itu urusan mau. kamu. Tolong. Kita saling menghargai di sini. Jangan saling menipu. Tolong kau tunjukkan kepada saya Lukas menerima ilham dari Elohim. Di mana saya harus baca itu? 2 Timotius 3:16. Udah iya, itu segala yang diwahyukan. Yang saya tanya Lukas, di mana Lukas menerima wahyu? Lalu dulu kamu lihat 2 Timotius 3:16 Ya, itu pengakuan Paulus itu tidak salah. Segala yang diilhamkan Tuhan, segala. salah terjemahan. Masalah Berikan literasi. terjemahan yang benar. Sekarang coba tunjukkan kepada saya Lukas menerima ilham. Saya Di mana? berikan terjemahan yang benar, bentar. Berarti lai salah. Man rasa ko lai. Pak Budi Memang pun. banyak salah terjemahan kok. Silakan Anda baca, coba. Kitab kamu apa enggak ada salah terjemahan? Salah terjemah, ya. Tapi kan Anda tidak menunjukkan original teksnya. Sekarang, silakan. Dalam bahasa Yunaninya segala tulisan yang diilhamkan Allah. Yang diilhamkan Tapi itu di udah dalam benar bahasa tadi. Inggrisnya, all scripture is inspired by Yesus God. tidak tahu bahasa itu, Bang. Yesus tidak ngerti bahasa Inggris. Yesus Seluruh menggunakan kitab bahasa suci Aram. diilhamkan oleh Allah.
Iya, itu sudah betul itu. Kalau firman Allah itu pasti ilham dari Allah. Sekarang Lukas ini yang saya tanya, di mana tertulis bahwa Lukas menulis ilham dari Allah? Mana? Wong ini all scripture benar seluruh kitab suci. Lukas termasuk di dalam kitab suci, maka itu juga diilham oleh Allah. Tolong tunjukkan di mana Tuhan pernah mengilhami Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Kamu ngerti enggak arti dari kata ilham? Sekarang ilham itu kau ambil dari Aku Al-Quran. tanya, kamu Tidak ngerti ada nggak di apa Bible ilham? kata ilham, tidak ada di Bible. Itu hanya ambil dari terjemahan Al-Quran. Sekarang begini, tolong saudara ilham benar dalam pendeta, Bible gimana? saudara pendeta yang saya hormati, Inspiration untuk ilham. tolong tunjukkan kepada saya dalil di Bible. Paulus menerima ilham, Lukas menerima ilham, Lukas, Markus, Ya, satu penulis ayat Matius, ini cukup untuk mana, semua. mana? Karena dikatakan coba? seluruh Alkitab, seluruh Tolong kitab suci, tunjukkan itu di diilhamkan oleh Allah. mana, di mana Paulus menerima ilham. Silakan. Makanya kamu itu enggak ngerti ilham. Ilham itu apa bagi kamu? Ya, ilham original teks kitab Anda memang ada kata ilham. Enggak, aku tanya kamu, ilham itu artinya apa bagi kamu? Kok jadi tanya saya? Kata ilham itu berasal dari bahasa Quran, bukan bahasa Ya, bahasa artinya kitab apa? Anda. Kok jadi Artinya apa? saya ulang lagi, kata ilham itu berasal dari bahasa Quran, bukan dari bahasa enggak kitab peduli berasal saudara. dari apa. Lo kok Tanya nggak artinya peduli? Kok nggak peduli? Kok nggak peduli? Artinya apa? Kamu enggak bisa jawab. Lah kok Kamu jadi kan saya yang ngerti kamu saja, tanya, enggak nyerang. Bung? Kata ilham Lah, itu kamu makanya kamu berasal. udah ngerti artinya. Hei. Kata ilham itu adalah kata yang berasal dari Quran, bukan berasal Saya dari enggak kitab. peduli berasal dari apa. Aku tanya artinya kok kamu enggak bisa jawab kok. Lah, lucu Apa ini. artinya ilham? Kalaupun saya jelaskan kata ilham, apa hubungannya dengan agamamu? Hah? Aku cuma minta dijelaskan, aku udah peduli. Saya apa- kalau apa menjelaskan hubungannya, kata nanti ilham, jelaskan. apa hubungannya dengan agamamu? Wong kata ilham kamu itu udah dari ngerti agama arti saya. Kata ilham tapi ngomong aja. Kasihan kali bah. Kalau saya menjelaskan kata ilham, apa hubungannya dengan agamamu? Apa hubungannya dengan pengarang kitab lu? Sementara kata ilham itu hanya ada di Al-Quran. Lucu Terus ente. memang kalau kata ilham itu ada dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab begitu ya. Iya, kata ilham Jadi itu bahasa memang Arab punya adanya di agama. dalam Al-Quran, tidak ada dalam kitabmu. Jadi dalam bahasa Arab punya agama. Lah, mulai ngaco dia. Mulai Loh, kamu ngaco. yang ngantor. Orang Kristen Arab itu sudah ada lebih Mulai dulu dari ngaco. kamu. Saya bertanya kepada saudara sebagai pendeta senior Orang yang Kristen tidak pernah Arab sudah pintar, lebih dulu dari kamu. pendeta senior yang tidak pernah punya ilmu sama sekali itu Anda. Saya tanya kepada iya, saudara. kamu ngomong Saya kosong, kamu tanya debat sama kepada aku. saudara. Kali kamu Saya tak tanya. menang. Tolong tunjukkan di mana Paulus menerima ilham. Bukti bahwa kata ilham itu memang Tuh, nggak ada di makanya Bible. kamu jelaskan dulu Itu kata hanya ilham, nanti ada aku di jawab terjemahan pertanyaan kamu. kitab saudara. Kamu udah ngerti kata ilham itu apa? Lucu. Aduh, lucu saudara ini. Sudah tua, ilmunya masih begitu-begitu aja. Gimana dong? Gimana Kamu dong? Bang? makanya jawab dulu. Apa? Kalau kamu nggak jawab, aku yang nggak jawab. Iya, saya kan bertanya sama Anda nih. Iya, jawab tun- dulu pertanyaanku. Loh, Ilham itu apa? Soalnya dari kata-kata kenapa Anda kamu, yang bertanya kepada jelas kelihatan saya? Kamu tidak mengerti kata ilham itu Kalaupun artinya saya apa. menjelaskan kata ilham di dalam Al-Quran, apa hubungannya dengan Paulus, dengan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, pengarang-pengarang ini? Apa hubungannya? Coba. Ayo, apa hubungannya? Sedangkan kata ilham itu hanya ada di Al-Quran, tidak ada di dalam Bible. Ya, apabila tidak ada dalam Saya Bible ini, barusan. dalam terjemahan Alkitab Indonesia. Ya itu segala terjemahan tulisan di yang Indonesia karena diilhamkan mengutip dari Allah. Quran. Contoh saya kasih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuh. Dan kitab suci kami itu ada lebih dulu dari Quranmu. Coba. Dan di sini bahasa Inggrisnya Coba di pakai mana inspired original by teksnya God. kata ilham? Pak pendeta yang Inspired saya by God hormati. itu diilhamkan Tolong oleh Allah. tunjukkan kata ilham di dalam Biblemu yang tertua di mana? Bible tertua di Indonesia itu di abad Diterjemahkan kok. ke-17. Ngapain aku pakai bahasa asli yang Kalau diterjemahkan terjemahan begitu dalam ya. bahasa Indonesia Pak Budi itu di abad 17 paling tua. Al-Qur'anku di abad Ini ya dalam bahasa ke-7. aslinya. Nah, coba saya Theo dengar. Pneustos. Mana ilham di situ? Pneustos itu Mana? inspired by God. Mana ilham di situ?
Inspired itu ilham artinya. Lah punya kamu juga diterjemahkan Quranmu kan? Tidak ada. Al-Quran saya jelas. Fa'alhamaha. Quranmu juga diterjemahkan. Kenapa kitab kami tidak boleh diterjemahkan? Fa'alhamaha. Ilham. Dari kata ilham. Fa'alham. Lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayo. Tidak ada Paulus mendapat ilham. Tidak ada. Lukas Markus tidak ada mendapat ilham. Mau terima atau tidak terima, suka-suka kamu. Ya Anda yang punya agama seenak Kamu yang tidak menjawabku. mengambil kata ilham seenak perut, padahal tidak ada di original Memangnya text bahasa Arab itu ilham. punya kamu Oleh saja. karena itu tidak Orang layak Kristen Anda Arab itu mengatakan sudah kitab ada Anda sebelum itu berasal Islam dari ada. ilham. Kenapa? Karena ilham tidak ada di Bible. Mereka menulis kitab Anda itu cuma hasil penyelidikan dari diri mereka sendiri, bukan dari ilham. Begitu. Ilham itu pendeta. apa kamu tidak tahu? Pendetaku Ngomong yang tentang baik ilham. hati. Ayo Oke. jawab pertanyaanku, ilham itu apa? Kalau Anda tanya saya seperti itu, nanti Tanya, kalau saya jelaskan jawab dulu, ilham itu apa? ada hubungannya dengan Paulus nggak kira-kira? Aku tidak peduli. Ya Jawab nggak dulu peduli, saya pertanyaanku. juga nggak mau. Enak Ya aja. namanya sudah. Ya sudah, enak aja mau menipu di sini. Tri. Menipu apa ini? Menipu apa? Anda Kamu menipu lah. dengan mencoba mengambil kata ilham yang tidak ada dasarnya di Bible. Belum sadar? Jangan batuk dulu. Masih sadar? Belum sadar? Anda mencoba Nah. menipu kami. Semua yang diilhamkan Tuhan. Pret! Yang aku katakan Sejak itu kebenaran. kapan Kamu Bible yang menipu. itu ilham, Pak Budi? Sejak kapan Bible itu ilham? Sejak kapan? Sejak dituliskan. Nenekmu kiper. Kalau dia ditulis itu seperti orang mencatat berita. Orang-orang wartawan mengumpulkan berita itu bukan ilham namanya, tuyul. Enak Memang aja. bukan goblok. Emosi dia. Tuyul itu tukang yang bilang tahayul. itu seperti itu siapa? Ya kamu makanya, nggak ngerti kata ilham. hei Kamu dengarkan, tuh botol. orang yang mendapatkan ilham itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai situ? Sedangkan Salah, Paulus mendapatkan bukan itu petunjuk maksud dari kata mana? kami. Hei, makanya jangan kau mencuri istilah Islam. Bedanya kata wahyu Kau dan kata pakai ilham, kamu tidak istilahmu tahu, tolong. sendiri, wahai saudaraku Budi Asali, pendeta kucluk yang sudah tua tapi nggak pernah Makanya pintar. kamu goblok itu kamu tidak tahu. bedanya Goblok, wahyu dengan kalau kau ilham. pintar, kau jangan pakai Dan istilah kerja terus saja Islam. kamu tuh lah. Saudaraku, kalau kau pintar, jangan kau pakai istilah Islam. Jangan. Kau pakai bahasamu sendiri. Ente heng elheng ente. Oke, ilham Istilahnya pula. sudah ada sebelum Berarti Islam ada. kamu memakai kata ilham untuk menipu agar umat Islam awam itu bisa kemudian terperdaya seakan-akan surat Paulus itu adalah ilham. Pret. Surat kabar kok ilham. Piye to mas? Saudaraku Budi, saya menghargai Anda sebagai Kamu pendeta nggak ngerti senior. katanya ilham dan Tapi wahyu, ilmu nggak Anda tahu itu saya bedanya. tidak hargai. Saya menghargai Kalau Anda sebagai pribadi yang ngomong itu tua, yang harus ngerti seorang dulu yang apa yang diomong, dihargai, jangan asal tapi jeplak saya aja tidak mulut menghargai kamu itu. ilmu Anda yang nonsen itu. Yang tidak ada dasarnya Kamu yang itu. tidak ngerti apa-apa tentang Alkitab kami. Saudara yang tidak mengerti Jangan tentang kitab Anda ngebacot sendiri. saja. Nih, saya buktikan. Coba Anda tunjukkan kata ilham di dalam original teks kitab lo. Loh, Bang, ilham itu bahasa Indonesia sudah anu. Original teksnya itu Theopneustos. Saudara, kalau Anda ingin dihargai, tolong diskusinya yang ilmiah. Jangan panipu. Jangan menipu. Kalau Jangan. kamu mau dihargai, jangan menghujat aku. Kamu mau hujat aku. Bagaimana dari awal saya menghargai Anda? Dari awal saya menghargai. Kamu yang mengatakan lebih dulu. Ya, Anda mengatai saya goblok, saya yang tidak. Saya hanya mengatakan tuyul, Kamu tukang lebih dulu. tahayul. Tuyul itu tukang tahayul. Mengatakan Paulus menulis ilham, padahal tidak ada kata ilham di dalam original teks. Anda yang minim ilmu.
Nama Anda aja yang besar, Budi Asali, tapi tak sebesar ilmu. Maaf, Anda kecil. Kayak kemiri pun lebih besar daripada ilmu Anda. Maaf Pak Pendeta, saya hargai Anda. Tetapi sebagai tokoh agama, harusnya Anda mencerdaskan saudara-saudara saya Kristen, bukan membodohinya. Paham? Tidak ada kata ilham. Paulus itu tidak menerima ilham, sebab Paulus tidak menerima dari Allah Subhanahu wa taala. Catat itu. Mau aku jelaskan kata wahyu dan ilham kepada Paulus menerima ajarannya dari sosok Kristus. Kalau mau aku jelaskan apa bedanya wahyu dengan ilham dari sudut Saya pun pandang bisa Kristen. kalau itu, Pak. Saya bisa membedakan ngerti antara apa bedanya, perbedaan kok. dengan wahyu ilham itu. Ilham bedanya? dapat diberikan kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa meskipun bukan nabi. Sedangkan wahyu hanya diturunkan kepada para nabi dan rasul. Saya bisa, bukan cuma Bapak yang bisa. Gitu loh. Cuman Bedanya, masalahnya aku di tanya sini, bedanya. ilham Bedanya itu wahyu dengan ilham doa. diberikan kepada hamba Allah, bukan kepada hamba Kristus. Makanya Al-Quran mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Oke, gini ya. Sekarang kamu dari tadi tanya ya. Sekarang aku boleh tanya paling enggak? Mana jawabanmu? Saya kan bertanya, siapa yang mengutuk Yesus? Aku Mana sudah jawabannya? jawab, kamu tidak mau dengarkan soalnya. Sekarang aku tanya balik ya. Jawabannya Berani mana? enggak ditanya? Siapa yang mengutuk Berani Yesus? atau tidak Anda ditanya tentang lari. kitab-kitab kamu? Anda lari. Mana original teksnya kata ilham? Berani Anda atau lari. tidak ditanya tentang Mana kitab kamu? dalilnya Lukas, Markus, Matius menulis menurut wahyu, menurut ilham? Gak ada. Kamu Anda tuh berani lari ditanya lagi. tentang kitabku, kamu ditanya kitabku, sekarang kamu tidak berani. kamu bertanya. Aku mau bertanya. Sekarang saya mau bertanya. Kok gimana ceritanya? Abangku ini dari dulu kayak gini aja terus. Dulu kita pernah diskusi resmi ilmiah, tapi masih begitu juga. Kupikir Anda sudah berubah. Kupikir ilmunya Kamu diskusi 4 bertambah. kali tidak pernah menang kok. Saya tidak butuh menang. Saya tidak Pada butuh menang. saat itu kamu Yang penting yang saya hanya sampaikan satu arah kebenaran. saja, kamu tidak EGP. bisa menang. Apa Coba kata dua Anda arah ketika kan berdiskusi hancur. dengan saya? Apa kata Anda ketika Anda berdiskusi dengan saya? Saya tidak peduli. Malah Anda menyalah-nyalahkan LAI, Lembaga Bible Indonesia. Betul? Loh, memang terjemahannya Nah, ayat iya yang sudah, berarti Anda banyak sudah yang salah kalah. kok. Sebuah agama Aku kalau lembaga salah, kitabnya aku akui bermasalah, salah. berarti agama itu Kitab bermasalah. suci Quranmu Sebuah sendiri kitab ya. suci yang salah berarti sudah salah. Quran kamu sendiri diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu beda. Aku ada perbedaannya. Kitab saya bukan terjemahan Pak Budi. Beda Iya, dengan tapi kitab terjemahannya Anda. juga beda. Kitab Anda itu adalah Kenapa kitab diterjemahkan terjemah. secara berbeda dalam Kristen Alkitab bahasa itu Indonesia tidak dan bahasa memiliki Inggris? kitab asli, yang ada cuma terjemah. Jadi kitab Anda membangun juga ada kitab kemudian aslinya. kekristenan berdasar daripada terjemah. Sedangkan kami Al-Quran itu yang asli, terjemahan bisa diganti boleh. Karena terjemah bukan firman Tuhan. Sekarang mana firman Tuhan yang ada sama kalian? Nggak ada. Wong ilham aja kagak, apalagi firman Tuhan. Kan begitu Pak Budi. Oke, kembali kepada tema Pak. Siapa yang mengutuk Yesus? Kamu tuh konyol kok. Jangan emosi dong. Tidak ada yang mengutuk Yesus. Berarti salah Paulus. Terkutuk itu suatu keadaan. Iya itu keadaan. Bukan ada orang yang mengutuk dia. Bukan orang, tak lalu siapa? Nah, aku sudah katakan terkutuk itu suatu keadaan. Iya, Yesus keadaannya Jadi terkutuk. manusia itu kalau dia berbuat dosa, dia tuh terkutuk di hadapan Allah. Yesus berarti terkutuk. Pertanyaannya siapa yang mengutuknya? Dia mengambil keterkutukan itu untuk menebus dosa kami. Pertanyaannya siapa Sehingga yang kalau mengutuknya? kami percaya kepada dia, kutuk Siapa itu yang mengutuknya, dibuang, dan kami abangku? disebut orang yang diberkati. Abangku, Pendeta Budi Asali yang saya hormati. Siapa yang mengutuk Tuhan Anda? Siapa? Aku sudah bilang terkutuk itu suatu keadaan, tidak ada yang melakukan. Mati meja. Keadaannya Yesus terkutuk, yang mengutuknya siapa? Ya keadaannya terkutuk memangnya pada waktu dia di atas kayu salib itu. Aduh, siapa yang mengutuknya? Itu keadaan kok gimana sih kamu? Iya, keadaannya dia Keadaan itu tidak ada yang lakukan. Siapa yang mengutuknya, Bang? Tidak ada yang melakukan. Dia yang digantung di salib Itu kok. suatu keadaan. Iya, keadaan itu yang justru yang dia saya tanya.
ambil Siapa? untuk dirinya sendiri. Siapa yang Karena mengutuk dia mau Yesus? mengambil kutuk itu dari Siapa yang orang-orang mengutuk? berdosa. Siapa yang mengutuknya, Bang? Sampai dia dikatakan mati dengan jalan kutuk. Siapa yang mengutuknya? Aku satu orang ini repot saja Oh, nggak bisa Anda membodohi saya. Saya bukan jemaat Anda. Jemaat Anda boleh, saya bukan. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung? Jemaatku, kamu Yesus. cocok jadi anak sekolah minggu di gerejaku. Nah, kesombong boleh, iblis juga begitu. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang digantung? Yesus. Siapa yang mengutuknya? Sudah aku jawab, terkutuk itu keadaan. Ya justru itu keadaannya, dia terkutuk. Sebab dia mengambil kutuknya orang Kristen. Orang Kristen inilah yang harusnya dikutuk Tuhan. Tapi Yesus mengambil kutuk itu untuk dirinya. Pertanyaannya, adakah Tuhan mengutuk Yesus? Tidak ada kan? Betul? Karena aku kasih contoh ya. Di atas gunung, puncak gunung, katakanlah Gunung Semeru, itu dingin. Dingin itu suatu keadaan. Ya. Siapa yang melakukan dingin itu? Yang melakukan dingin, yang melakukan dingin, yang melakukan dingin, Jawab ayo. yang melakukan dingin ya orang yang naik ke atas ke gunung itu. Orang dia nggak usah naik ke atas, di atas sudah dingin kok. Loh, Kamu itu iya. gimana kalau Siapa jawab? yang melakukan dingin? Makanya keadaan itu Siapa tidak yang ada yang melahirkan melakukan. keadaan Itu suatu keadaan. agar dirinya dingin? Itu maksudnya. Siapa yang melakukan keadaan supaya dirinya terkutuk? Ya Yesus. Pertanyaannya adalah siapa yang melahirkan dan mengadakan situasi kondisi dingin? Ayo. Orang IQ tidak naik ke jongkok, gunung, pantaslah gunungnya sampai sudah dingin. bongkokan begini masih Kristen. Karena Anda tidak menggunakan otak. Sekarang permasalahannya adalah yang dikutuk Tuhan adalah pelaku dosa. Yang mengutuk Tuhan, yang dikutuk pelaku dosa. Itu kodrat itu. Itu kodrat. Tuhan mengutuk pelaku dosa. Nah sekarang Yesus ini dikatakan mati dengan jalan kutuk. Siapa yang mengutuknya? Sedangkan Tuhan mengutuk hanya pelaku dosa. Yesus bukan pelaku dosa. Lalu kalau dipaksakan yang mati itu adalah Yesus, yang mengutuknya siapa? Kutuk itu ada karena ada yang mengutuk dan ada yang dikutuk. Yang dikutuk Yesus, yang mengutuknya siapa? Kalau Anda mengatakan Yesus tidak dikutuk, lalu yang dikutuk siapa? Kristen. Kristen dikutuk, tapi ada Yesus menggantikan itu. Oke. Sekarang kalau Yesus yang mengambil alih kutukan tersebut, pertanyaannya sederhana. Siapa yang mengutuk Yesus? Tidak aku jawab itu keadaan. Kalau keadaan itu tidak ada yang melakukan. Tidak ada yang Kamu melakukan. harus ada dingin itu. Tidak ada. Coba saya tanya kepada teman-teman. Saya tanya kepada teman-teman di bawah. Anda mute dulu. Anda mute dulu. Saudaraku, Pak Budi Asali yang saya sayangi. Anda mute dulu. Saya tanya teman-teman yang ada di YouTube dan ada di bawah. Apakah ada yang melakukan penyaliban? Ada. Apakah ada yang disalib? Ada. Itu bukan keadaan saja, tetapi keadaan di mana kutuk ini harus ada pelaku dan harus ada yang dikutuk. Apakah tergenapi? Ada yang mengutuk, ada yang dikutuk. Saya tanya di bawah. Apakah keadaan tersebut betul-betul terjadi di mana ada yang disalib dan yang disalib ini kata Paulus adalah orang yang dikutuk? Ada kan? Ada enggak? Ada. Keadaan itu ada. Membuat dingin di atas bukit di Gunung Semeru. Keadaan dingin tidak ada yang merasakan ketika tidak ada yang naik ke Gunung Semeru. Dingin bisa dirasakan, keadaan dingin di atas Gunung Semeru bisa dirasakan dingin itu ada ketika ada orang yang naik ke atas. Bisa diadakan dan dirasakan kutuk itu ada ketika ada yang tergantung di atas tiang salib. Pertanyaannya, adakah yang naik ke atas tiang salib? Ada atau tidak ada? Ada. Namanya siapa? Yesus. Lalu siapa yang mengutuknya? Siapa yang membuat Gunung Semeru menjadi dingin? Tuhan. Siapa yang membuat Yesus yang digantung ini menjadi terkutuk? Tuhan. Jujur aja napa, nggak usah lilit lidah.
Jadi yang mengutuk Tuhanmu itu Tuhan Bapa. Siapa yang menciptakan keadaan kutuk itu, Bang? Tuhan Bapa kan? Ulangan 21 nomor 22 23. Tanya juga, siapa yang menciptakan udara dingin di atas gunung itu? Ya Tuhan. Tuhan ciptakan gunungnya, bukan keadaan dinginnya. Jadi yang menciptakan keadaan dingin itu siapa? Udara dingin siapa yang menciptakan? Loh, makanya aku tanya kamu kok. Ya, Kok kamu tanya segala aku, sesuatu, baca Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu diciptakan, diadakan oleh Dia. Tuhan yang mengadakan cuaca dingin. Ulangan 21 nomor 22 23, Tuhan yang mengutuk orang yang mati di atas tiang salib. Waduh, umur boleh senior abang. Nggak mungkin ilmu ulangan sangat itu bicara junior. tentang salib. Pada zaman Musa itu tidak ada hukuman salib. Kamu Nah, ngawur siapa aja. yang mengadakan salib itu? Salib belum ada dalam zaman BL. Ulangan 21 yang dikutip oleh Paulus ini siapa yang buat? Saya atau Paulus? Kan Itu Paulus yang mengutip mengutip. dari Ulangan 21, 22, 23. Iya, Paulus yang mengutip kan? Iya. Nah, sekarang menurut Ulangan 21 yang dikutuk sampai mayatnya dinajiskan itu siapa? Yang mengutuk di situ siapa? Itu keadaan. Saudara boleh senior dari segi ilmu Kalau Anda dari kamu segi mau umur. percaya mau tidak itu urusan Ilmu kamu. Anda masih minim. Ajaran Kristen memang seperti itu. Iya, amburadul. Iya, kamu sekarang boleh saja ucap nanti kamu pada pengadilan akhir zaman, Yesusku yang jadi hakim, kamu akan kencing-kencing. Nenekmu kiper. Kita bahas itu boleh? Siapa yang dihakimi Yesus boleh? Boleh? Boleh kita bahas itu? Berani kamu bahas? Bahas Kalau apa? Kristen lah yang akan menjadi korban penghakiman Yesus. Boleh? Kita buktikan? Boleh. Boleh, baik. Nah, saya mengambil sebuah data di dalam Yohanes 8 nomor 40. Yohanes 12 nomor 48. Silakan Anda baca. Ini ending dari kedatangan Yesus di akhir zaman. Silakan. Oh, kamu yang beri ayat ya, kamu yang baca. Oh, saya baca. Oke, saya baca. Barang Yohanes berapa siapa itu? menolak aku. Ini ucapan Yesus nih, bukan ucapan Yohanes 8. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ya. Oke? Tolong tunjukkan di mana perkataan Yesus, firman yang Yesus pernah katakan ketika dia datang penginjilan, dia akan mengusir orang-orang yang memanggilnya dengan panggilan alaihis salam. Tolong. Yesus pernah mengatakan di dalam Matius 7, pada hari terakhir nanti, aku akan mengusir orang-orang yang memanggilku Tuhan, Sudah bernubuat pakai kuno, namaku. itu senjata itu sudah kuno, sudah kuhancurin dari dulu. Ini dasarnya ini. 21 sampai 23 itu bicara tentang nabi palsu. Lihat konteksnya. Ini dasarnya. Ini dasarnya ini. Ini dasarnya ini. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Mana hakimnya? Hakimnya adalah firman-firman yang pernah aku katakan ketika aku datang di tengah-tengah kaumku Bani Israel. Salah satunya adalah firmanku mengusir orang yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Tidak menerima perkataanku itu. Dia sudah mengatakan aku adalah Tuhan dan gurumu. Sekarang Jadi permasalahannya, kamu tidak menerima Yesus sekarang sebagai Tuhan. Sekarang Kamu yang permasalahannya, akan diyakini pada sekarang akhir permasalahannya adalah Pak Budi Asali, siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Ya saya sebut dia Tuhan lah. Siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Aku tidak pernah lakukan mujizat. Siapa yang bernubuat mengusir setan pakai nama Aku Yesus? tidak pernah bernubuat. Islam atau Kristen? Kristen. Oke ya Pak ya?
Yesus datang kemudian menghakimi berdasarkan firman yang pernah dia ucapkan. Oke? Ya. Nah, sekarang berdasarkan firman yang dia pernah ucapkan, yang memanggilnya Tuhan yang akan diusir. Betul? Dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, kamu percaya? Kamu terima apa enggak? Masalah Dia generasi. mengatakan aku dan Tunggu Bapa adalah dulu. satu, kamu Ini terima apa berbicara enggak? mengenai penghakiman, Pak. Bukan berbicara Nah, iya. mengenai yang lain. Penghakimannya, Kamu yang tidak menerima perkataan dia. Aku penghakimannya mau buktikan itu. mengusir orang yang memanggilnya Tuhan. Betul? Yalah, kalau mau debat pakai timer kamu. Kalau ngomong kamu potong. Kalau mau debat pakai timer di Zoom, aku tantang kamu di Zoom. Betulkah Yesus di hari penghakiman Berani atau tidak akan debat di mengusir? Zoom? Sabar. Kamu Betulkah hanya Yesus di hari berani kalau kamu penghakimannya bisa dia lindas kata-kataku, mengusir orang-orang karena yang suaramu memanggilnya lebih keras. Tuhan? Jawab. Aku tantang kamu debat di Zoom kalau berani. Sudah berapa kali saya Debat di Zoom bukan di TikTok. ada berapa kali abang ini Berani enggak debat di Zoom? udah berapa kali abang ini. Udahlah bang, kalau cuma modal iman, yakini saja, kalau kamu percaya debat di Zoom, saja. apa habis sih kamu lah. Aduh sudahlah, Anda akan Pakai mempermalukan diri Anda moderator, sendiri. pakai timer. Berani apa Pertanyaan enggak? saya, apakah betul Yesus akan Ah, ya, menghakimi kan orang-orang yang udah. memanggilnya Tuhan? Kalau kamu dapat di Zoom dengan timer dan moderator, kamu habis. Apakah betul Yesus akan mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan? Justru kalau tidak percaya Tuhan, kamu masuk neraka. Apakah Yesus mengusir orang yang memanggilnya Tuhan? Nih loh Iya, ya, Pak. aku bacakan ya. Roma 10 ayat 9 dan 10. Paulus itu, Paulus. Itu Paulus, Sebab Bang. jika kamu Itu mengaku dengan mulut Paulus. bahwa Yesus adalah Tuhan Saudaraku, dan percaya dalam tadi hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, Saudaraku. maka kamu akan diselamatkan. Saudaraku Kamu Budi, tidak Pak percaya Budi dia Tuhan, Asali. kamu tidak percaya dia bangkit dari Pak antara orang Budi mati, Asali. kamu tidak akan Pak diselamatkan. Budi Asali, dengarkan saya, Pak. Sudah ada Kamu maunya hakimnya, didengarin, aku nggak mau yaitu dengerin firman kamu. yang telah aku katakan, bukan yang Paulus katakan, Pak. Yang akan menjadi tolak ukur penghakiman di akhir zaman, firman yang Yesus katakan, bukan Paulus katakan. Maaf ya Pak Budi Semua ya. kata-kata dalam firman Tuhan itu Maafkan dalam aku Alkitab Pak firman Budi. Tuhan. Ya Pak ya. Yesus mengatakan barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, bukan perkataan Paulus. Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, bukan yang Paulus katakan. Maaf Ya, ya nanti Pak. kamu yang akan dihakimi itu kamu, bukan aku. Oh, ada Pak. Yang memanggil Yesus Tuhan bukan Aku saya, dihakimi Pak. hanya untuk terima pahala. Kamu dihakimi Yang karena untuk memanggil terima hukuman. Yesus Tuhan yang dihakimi, Pak, bukan saya. Andalah yang memanggil Yesus Tuhan, bukan saya, Pak. Bukan saya. Jadi yang akan dihakimi nanti Kristen. Aduh, asal ngomong aja percuma kamu tuh. Loh. Kok kayak lagi Bang Suma? Waduh. Moderator cek. Ya, lanjut Bang. Moderator kick saya kenapa? Enggak kepencet lagi tuh. Ini satu TV lagi. Iya. Kepencet mungkin Bang. Aduh, pikir. Siap. Lanjut. Aku pikir rungkat tadi. Enggak, Yang enggak. memanggil Yesus Tuhan yang akan dihakimi. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Serangan kuno sudah aku bahas dari dulu tuh. Ya, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Itu yang dihakimi. Memang dari dulu memang babak belur. Itu Nggak pernah Matius 7 tidak ayat babak belur. 15, baca mulai 15, kamu baca potong-potong ayat. Saudaraku, mau Anda baca dari data manapun, yang memanggil Yesus Tuhanlah yang akan dihakimi oleh Yesus. Titik. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Siapa mereka itu? Islam atau Kristen?
Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Islam tidak percaya Yesus Tuhan, itu yang akan dihakimi. Justru yang memanggil Yesus Tuhan yang akan dihakimi, Cak Ayu. Lo kok putar? Inilah ya. Inilah penyesat itu. Inilah Ya, ada 13 ayat memutarbalikkan 13 hukum. kamu baca. Memutarbalikkan hukum. Ini kata-kata Yesus sendiri, bukan kata Paulus ya. Yang 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, sekarang Anda wajar memanggil dia Tuhan karena data itu kan? Oke, silakan. Tetapi yang akan diusir yang memanggilnya Tuhan, betul? Lewang dia sendiri menyebut dirinya Tuhan. Iya, kok. sekarang Anda lawan aja nanti. Yesus, kamu sendiri loh. Kamu sendiri loh, akan aku lawan Yesus. dia. Ya kau bantah Dia Yesus akan lah pro nanti, aku, bukan Pak. pro kamu. Kau bantah Yesus nanti. Yesus, kau sendiri Tunggu loh. akhir zaman, Kau sendiri loh penghakiman yang akhir zaman, kamu bilang, nanti kencing-kencing siapa yang kamu. tidak memanggil aku Bapa Tuhan, kau sendiri loh bilang. Ya yang kau lawan tidak Yesus percaya akan lah. kencing-kencing kamu. Jangan kau lawan saya, Bang. Dan setelah Lawan kamu masuk Yesus. neraka, kamu Abangku, menangis darah pun kata tidak akan Yesusnya, keluar dari pada sana. hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Akan Bukankah pikir kami seperti kamu, bernubuat? ajaran kamu Bukankah masuk kami neraka cuma bermujizat? sebentar. Bukankah Masuk kami neraka itu mengusir selama-lamanya setan? kekal. Gimana orang ini? Itu akan menjadi nasibmu kecuali kamu bertobat. Sekarang Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripada aku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripada aku, kalian membuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Dipotong Itu ayatnya. siapa Pak Bodi Ayatnya Asale? dipotong. Yesus bukan bilang aku tidak mengenal kamu, tapi aku tidak pernah mengenal kamu. Ya iya, apalagi Dan itu makanya lebih Yesus pak. tidak pernah kenal kamu. Emangnya saya kenal memanggil dia aku. Tuhan? Memang saya bernubuat pakai namanya? Emang saya mengusir setan pakai namanya? Pret! Sorry lah, ya itu pekerjaan Karisteng. Yesus datang akan mengusir Karisteng karena hanya Karisten yang memanggil Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pada hari terakhir. Itu siapa itu? Islam atau Kristen? Aduh, Pak Budi, lemah kali ilmumu kawan. Kupikir kamu itu menghindar dari saya Makanya aku tantang kamu daripada Zoom. Nah, kamu belajar. Kupikir kamu menghindar dari saya itu karena kau belajar. Ini kamu bacot terus, aku nggak ada kesempatan ngomong. Ya, sekarang Kamu saya kalau bertanya. berani daripada Zoom, Saya pakai timer. bertanya artinya Aku memberikan tantang ruang kepada kamu saudara. daripada Zoom, berani Oke. apa tidak? Sekarang Kamu Anda yang pengecut, menjawab. Nih pertanyaannya. Kamu tuh Siapakah pengecut. yang di akhir zaman mengaku memanggil Yesus Tuhan, Aku bermujizat, berani mengusir dengan Islam setan manapun. dan bernubuat pakai nama Daripada Yesus? Zoom. Itu siapa? Siapa? Ini giliran Aku Anda menjawab. tantang seandainya orang Silakan. Islam debat Zoom dengan aku, dengan moderator dan timer. Aduh, abangku. Ayo seadanya orang Islam Ilmu siapapun. Anda itu mau Ustaz, diskusi mau di kiai, Zoom, mau apa dan sukanya. diskusi di YouTube, diskusi di pohon pinang, di bawah pohon tomat, ilmu Anda tetap itu. Tidak bertambah. Ini cuma alasan Anda aja karena sudah malu di depan orang banyak ini. Kamu Pada tidak berani hari debat di terakhir, Zoom. pada hari Kamu cuma terakhir berani nanti debat di sini banyak karena suara orang kamu lebih memanggil keras. aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, Nice. mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Nah, itu siapa itu Bang? Islam atau Kristen? Bukan Kristen, bukan Islam. Tomalasa. Anda cuma tua Karena umur, itu ilmu Anda konteksnya masih nabi minim. palsu. Dan nabi palsu itu bukan Kristen. Dan Hei, kalau itu nyebut Tuhan, Anda itu salah. bukan orang Anda Islam. salah. Kalau Anda mengatakan pengikut nabi palsu itu bukan Kristen, Anda salah. Anda baca Matius 7 data 15-nya itu, dari buahnya kau mengenal nabi palsu itu. Apa buahnya? Pengikutnya atau buahnya memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Itu siapa? Hah? Jangan Anda pamer kebodohan di sini. Buah Buah dari nabi itu. palsu.
buah Buah dari itu nabi palsu. pembususan Bisa setelah kamu lihat orang itu percaya. siapa dia memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itulah buah-buah Cobalah. dari nabi palsu itu. Pertanyaannya, Nah, siapa kalau yang berani melakukan sebar buah Islam, tersebut? kalau nggak berani, nggak Di usah. Islam atau di Kristen, Pak? Nah, aku turun aja lah. Nggak ada Buah-buah gunanya. itu di Islam atau di Kristen, Pak? Hah? Dari buahnya kau dapat melihat mereka. Hah? Buahnya apa? Memanggil aku Tuhan, bermukjizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama. Itu buah itu di mana? Di gereja apa di masjid? Pret. Kalian cuma terlanjur Kristen aja. Andai saja kalian itu tertuntun dengan baik belajar Bible, Anda akan datang mencium tangan Bang Suma. Terima kasih Bang Suma, Anda telah mengeluarkan saya dari jalan kesesatan. Apa Anda pikir hanya karena dengan modal tua, modal lebih dulu, kemudian belajar Bible, membaca Bible, bukan belajar, membaca Bible, modal karena lebih dulu memegang Bible, modal karena pernah Anda sekolah teologi, lantas Anda merasa lebih pintar dari kami ini? No. Kalian pegang Bible, misinya ada. Apa itu? Perpuluhan. Kedua, misinya adalah membebaskan manusia dari hukum-hukum Tuhan. Supaya manusia itu lebih tertarik. Kenapa? Karena manusia itu kecenderungan kepada kemaksiatan. Manusia itu cenderung kepada kebebasan. Manusia itu lebih suka bebas daripada diatur-atur. Adam saja di tengah-tengah Gan Eden itu mau bebas makan semua apa yang diharamkan. Itu tipikal manusia. Maka ketika ada pengajaran yang menghalalkan seluruh perintah Tuhan, pasti banyak peminatnya. Tapi orang-orang yang berakal sehat tidak akan terjerumus dengan kenikmatan janji semu seperti itu. Sudah nyata kok. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Hei, Anda masih tidak ngeh. Kenapa? Karena terlanjur Kristen. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kenapa kalian tidak ngeh? Karena kalian terlanjur Kristen. Sudah nyaman dengan makanan kalian, sudah nyaman dengan pesta-pesta agama kalian, sudah nyaman dengan segala apa yang kalian anut selama ini. Sudah nyaman dengan semuanya itu. Jadi kalian berat untuk mengikuti Yesus. Padahal Yesus mengatakan, barang siapa yang mau menjadi pengikutku, dia harus memikul kuknya sendiri, salibnya sendiri, bebannya sendiri, bukan malah yang lain. Tidak ada Yesus itu memikul salib untuk orang lain. Yesus mengatakan, kamu harus memikul salibmu sendiri, bebanmu sendiri, kutukmu sendiri, kalau kau ingin menjadi pengikutku. Itu kata Yesus. Matius 10 nomor 38, 28. Keren kok itu ucapan Yesus itu. Tapi adakah kalian percaya? Tidak, hanya angin lalu masuk di kuping, keluar di hidung. Itulah kalian. Lama Kenapa? kali Karena lah terlanjur Kristen. Drama Yesus itu di mengatakan masjid. di dalam Yohanes 5 nomor 31, jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu pakai tidaklah tamer, benar. pakai tamer. Yesus, kalau dia bersaksi tentang dirinya sendiri, maka kesaksiannya itu tidak benar. Kata siapa? Kata Yesus. Lalu bagaimana dengan pendeta Budi Azali dan teman-temannya? Bersaksi tentang Yesus seenak perutnya. Apakah itu bisa benar? Tidak. Yesus aja nggak berani mengatakan itu. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu dusta, bohong, tidak benar. Itu kata Yesus. Lalu bagaimana mungkin kami percaya kepada kesaksian pendeta dan pastor dan jemaat-jemaat gereja? Bagaimana mungkin? Sedangkan kamu aja kepercayaan, menipu. Gimana keyakinan itu? kalian, dogma dan doktrin kalian itu tidak ada persaksian dari Tuhan Elohim. Oke, aku tanya. Tidak apakah ada kamu Tuhan menipu? Elohim mengajarkan menjadi Kristen. Tidak ada Tuhan Elohim mengajarkan makan babi. Tidak ada Tuhan Elohim mengajarkan masuk gereja. Tidak ada Tuhan Elohim mengajarkan menjadi Kristen. Tidak ada Tuhan Elohim menjadikan Rasul Paulus, Lukas, Markus dan seterusnya. Dan tidak ada tahu kemudian kesaksian Elohim agar manusia masuk ke gereja hari Minggu menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Oleh karena itu, kesaksian-kesaksian kalian tertolak demi keselamatan anak Oke, cucu udah. Adam.